Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami kemas, kami rancang, kami siapkan khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, banyak di antara kita terdiam justru dalam begitu banyak pertanyaan ketika beberapa waktu yang lalu salah satu pesawat domestik jatuh di salah satu lokasi di tanah air kita dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk di dalamnya belasan hamba Tuhan berikut pekerja-pekerjanya dan keluarga mereka. Saudara, nistakah mati karena kecelakaan? Kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber kita, pasangan suami dan istri, Heri dan Iva. Shalom Heri. Shalom Bu Anis. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Saudara, tentu saja kita akan gali semua pertanyaan seputar topik ini dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, kecelakaan siapapun tidak menginginkan. Ketika itu terjadi, tiap orang akan coba mencari makna, kenapa, bagaimana, Tuhan marah atau dan lain sebagainya. Tetapi itulah tipikal manusia. Heran. Yang perlu tidak diperhatikan, yang tak perlu dipertanyakan justru digugat. Padahal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjalankan bagian kita. Sehingga di dalam iman percaya kepada Kristus, kematian hanyalah sebuah cara. Perhatikan kalimat ini, kematian hanyalah sebuah cara kita menghadap Tuhan. Entah kecelakaan, entah usia, entah apapun itu. Mari kita belajar bagian ini. Namun sebelum lanjut kita akan lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kembali kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan media Antioquia ini. Tuhan tolong kami dan Tuhan terlebih adalah kami boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk pemirsa yang boleh menyaksikan kami, mereka juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal bagaimana kami boleh hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Berkati juga Pak Bigman yang akan membagikan berkat kebenaran firman-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, di dalam kitab Injil Matius, sebuah cerita klasik yang tentu sama-sama kita tahu bagaimana pada waktu Yesus disalibkan. Maka dikatakan di dalam bagian itu ya, bagaimana pada waktu Yesus disalibkan maka dia dibawa dan disalibkan bersama dengan para penyamun yang ada di sana. Maka dikatakan di sana saudara yang kekasih di dalam Matius pasal yang ke-27 ya, kita bisa membaca itu, nanti saudara bisa baca tentu 32 lengkap sampai 56. Namun saya akan membaca kepada saudara sedikit saja bagian yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, maka dikatakan di sana saudara yang kekasih bagaimana Yesus Kristus dibawa dan disalibkan bersama dengan penyamun. Ya, dikatakan begini. Demikianlah juga imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, itu ayat 41, 42. Orang lain ia selamatkan tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan, ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib ini dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah jadi saudara, bagaimana kemudian dikatakan ayat 50-nya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Saya ingin mengingatkan saudara tentang kisah kematian Yesus. Kalau kita berbicara sebuah eksiden itu adalah ada kematian yang mengerikan. Kenapa? Pertama, tidak akan ada orang Roma yang mati disalibkan. Karena itu adalah kenajisan. Yang kedua, tidak akan ada orang disalibkan kalau bukan karena sebuah keterkutukan, dosa yang sangat mengerikan. Dan itu berdasarkan keputusan dari majelis agama. Maka majelis agama sudah memutuskan untuk Yesus disalibkan dan mereka meminta hak untuk mencabut nyawa tadi itu. Karena dalam hukuman mati harus ada legalitas dari pemerintah Roma. Sehingga Yesus dibunuh, disalibkan. Tidak berdosa, dia benar, tetapi dia disalibkan. Kita tahu kisah tentang dia menebus dosa. Tetapi
kita lagi bicara mati dan salib sebagai sebuah aib. Lalu Paulus juga mati, saudara-saudara, tidak mengenakan. Ya, kalau Petrus juga disalibkan kepala bawah, kaki ke atas. Paulus dinodai dan diwarnai kematiannya dengan penjara. Lalu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, begitu ya. Yakobus dibacokkan begitu. Semua by accident, bukan? Lalu yang lebih mengerikan sebetulnya, Yesaya dimutilasi, ya, digergaji, dipotong-potong sekian dalam tradisi gereja. Sangat mengerikan, sangat apa ya? Saya katakan bahkan ada satu unsur sadistis dalam kematian mereka. Stefanus juga dilemparin batu sampai mati. Apakah itu bukan sebuah kecelakaan? Saudara, hanya saja pelakunya jelas. Bahkan melakukannya dengan kengerian dan dengan kesengajaan. Menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, oleh karena itu kalau melihat mati mereka dan kita pandang itu sebagai sebuah aib, saya pikir jangan diskusikan orang mati jatuh dari pesawat. Jangan diskusikan orang mati ditabrak mobil. Diskusikanlah kematian para tokoh dalam Alkitab. Tidak ada satupun yang terlalu enak. Karena itu seringkali kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kacau. Orang Kristen itu matinya akan enak. Orang Kristen tidak mungkin mati kecelakaan karena Tuhan yang jaga, Tuhan lindungi. Apakah para nabi, para rasul dan Yesus sendiri tidak dijagai Allah? Patut Anda pertanyakan. Karena luruskan pikiran yang salah. Dan jangan meninabobokan berbagai pergumulan yang harusnya kita pikirkan dengan serius. Begitu, Anis. Iva, kan ada pameo ya, Fa, bahwa orang yang baik itu acap kali mati muda, Fa. Iya, banyak orang mengatakan kalau orang semakin baik, Tuhan akan cepat-cepat panggil dia. Supaya dia nggak terlalu makin ada di dunia, pasti cenderung akan melakukan yang lebih jahat gitu kan. Orang akan begitu. Iya, cepet-cepetlah dipanggil. Nah, yang tinggal ini akan Tuhan biarkan, sepertinya seperti itu ya di dalam tanda petik kita. Kalau saya percaya bukan masalah seorang baik atau tidak baik, itu kan pengukurannya relatif ya. Tapi memang Allah selalu kan dia punya kesempatan, atau Allah selalu menggariskan kepada kita kan setiap umur yang berbeda begitu loh. Ada yang memang dipanggil Tuhan pada usia muda, ada yang memang Tuhan masih memberi kesempatan dia untuk bisa menyaksikan hal-hal nanti ketika di usia dia tua gitu ya. Ketika kasus Simeon waktu itu ya, waktu dia sampai Yesus datang dia masih bisa menyaksikan begitu ya, dan dia bersyukur dia boleh menyaksikan juru selamat. Jadi bukan masalah usia yang muda cepat dipanggil gitu. Karena saya percaya kita hidup pun anugerah ini Tuhan masih kita kasih kesempatan buat kita. Oke, apa karya kamu yang masih bisa kau selesaikan untuk aku? Itu kira-kira. Jadi bukan masalah muda atau tuanya kalau saya melihat, tapi bagaimana kesempatan hari demi hari yang boleh kita isi untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau saya begitu. Karena pikiran kita seperti tadi Pak Bigman katakan, memang sudah dikacaukan. Karena anggapan-anggapan orang selalu dianggap jadi benar gitu. Orang yang baik itu cepat deh dipanggilnya. Gitu. Makanya itu jangan jadi orang baik gitu kan. Kita nggak bisa tahu dong ya kriteria Tuhan tuh manggil mau. Kenapa yang kelihatannya yang baik-baik tuh cepat dipanggil atau yang brengsek lah biarin panjang umur lu. Ya. Kita nggak ada yang tahu Kita saya nggak kira ada ya. yang tahu. Tapi kemudian barangkali Heri pertanyaannya jadi di mana sih Tuhan ya Her ketika kecelakaan terjadi pada orang-orang baik? Iya, tadi Pak Bigman sudah kasih contoh banyak sekali. Mulai dari Tuhan Yesus sendiri, murid-muridnya ya. Semua mati kalau ukuran kita, mindset yang tadi sudah tercemar manusia berdosa ini ya. Semua katakan itu matinya nggak normal, jelek, ya. Masa orang baik matinya seperti itu? Ada yang salibnya Petrus, tradisi sejak gereja katakan dia mati kepalanya malah dibawa, disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, tetapi tokoh-tokoh yang sekarang hamba-hamba Tuhan banyak sekali kita lihat orang yang mati syahid, ya. John Huss misalnya, dia bahkan dibakar hidup-hidup, ya. Galileo ya, seorang ilmuwan waktu itu dianggap salah karena teorinya tentang bumi ya. Bumi ini mengelilingi matahari gitu. Terus dia dihukum seperti oleh itu. Gereja. Oleh gereja. Jadi saya pikir hal-hal yang mencemari mindset, konsep berpikir kita yang salah lah, sehingga membuat kita tersesat pola berpikir yang seperti itu. Ya, ya. Pak Bigman, kita beralih ke Pak Bigman ya, Heri Eva. Pak Bigman, saya memang belum pernah bertanya pertanyaan ini pada Pak Bigman, tapi
kalau boleh menduga-duga Pak Bigman, barangkali Pak Bigman sama dengan kebanyakan dari kita, mudah-mudahan saya nggak salah, barangkali juga saya salah, bahwa kalau boleh milih, ya milih mati dengan cara yang lebih baik lah barangkali. Faktanya memang kita punya kategori kan Pak, mati yang kok kayaknya konyol, mati yang kok kayaknya kasihan, dengan mati yang sedang berkhotbah misalnya Pak. Salahkah Pak ketika kita sudah mulai punya harapan seperti itu? Sebetulnya kita bergeser begini. Ketika kita berhenti di situ, sebetulnya kita sedang bergumul tentang hal yang nilainya rendah. Ada yang nilai lebih tinggi adalah bagaimana hidup melayani Tuhan. Bodoh amat cara matinya kayak apa. Nah kira-kira bahasanya begitu. Yang penting bagaimana melayani Tuhan, bodoh amat cara matinya kayak apa. Itu urusan dia lah itu. It's not our business kan gitu ya. Nah, karena itu konsentrasi kehidupan kita mestinya adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian pada waktu kita mati maka kita menghadapi sebuah keuntungan karena persekutuan dengan Tuhan kita. Nah jadi kalau saya personal ditanya di waktu lampau juga ya saya begitu. Lama-lama saya makin menyadari arti pelayanan, pergumulan kehidupan. Yang saya bergumul adalah soal apa yang saya mesti kerjakan. Waduh ini kok rasanya belum, waduh ini kok rasanya belum. Soal mati mau umur berapa saya nggak pernah pusing, nggak terlalu pikirin. Apakah mati nanti karena sakit, ditabrak, ditembak orang atau apa. Itu urusan dia lah, masa Tuhan nggak tahu urusan begituan. Pasti dia tahu. Ya. Dan kemudian ini menjadi sangat penting bagaimana kita menjaga kehidupan kita itu di dalam tujuan tadi. Ada sebuah ironi kisah Howard Hughes. Itu multi jutawan yang sangat kaya raya begitu ya, pemilik dari perusahaan penerbangan, perjudian di Las Vegas dan segala macam, ya. Tetapi mati muda keluarganya, lalu dia mati kurang gizi. Ini jadi ironi. Kenapa? Akhirnya karena keluarganya rata-rata mati muda, usia 30 lebih, lalu dia sudah mulai takut, mulai mensterilisasi dirinya. Begitu luar biasa namanya orang juga orang kaya. Sampai dari rumah mau keluar ke mobil pakai belalai gajah. Kalau kita kan di pesawat ya. Lalu pakai belalai gajah itu ada semprotan anti hama dan segala macam tuh. Dari rumah ke mobil, dari mobil ke hotel dan seterusnya. Dan di masa-masa terakhir hidup dia hanya beberapa orang yang bertemu dengan dia untuk menghindari kemungkinan interaksi fisik karena napas, mau menghindari bakteri dan seterusnya. Tetapi rupa-rupanya dalam usaha mempertahankan supaya jangan mati muda tadi, dia justru mati kurang gizi. Karena kurang sinar ultraviolet. Yang maaf tukang beca kita bilang di pinggir jalan punya sinar ultraviolet yang lebih. Karena mereka mengayu becanya di bawah terik matahari, mereka justru dapat blessing yang besar. Yang Hughes nggak punya. Nah, di dalam tragedi itu kan saya akan berkata begini, ironis ya, dia pertahankan hidup supaya jangan mati muda tapi malah mati kurang gizi. Ngebaca multi jutawan mati kurang gizi kok. Nalar kita ini langsung menggambarkan satu hal bodoh sekali ya. Mestinya gimana dia hidup, kalaupun dia misalnya mati katakanlah umur 40, bagaimana dia menjalani hari-harinya kan mestinya begitu. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita bilang tadi, jangan pikirkan cara mati dulu lah. Ya, karena memang kita nggak bisa desain. Ada orang pelihara hidupnya baik-baik, makannya teratur, vitamin cukup, mati karena penyakit. Ada orang makan semeraut, nggak pernah sakit, mati ketabrak mobil. Mau gimana ya? Tapi Pak Bigman, kalau kembali ke kasus yang pernah terjadi di tanah air kita sendiri sebetulnya, pesawat jatuh dan lebih dari 10 kalau nggak salah hamba Tuhan dan pekerjanya dan keluarga yang kemudian juga meninggal di sana. Saya tidak kenal sama sekali satu pun di antara mereka. Tapi sejujurnya saya akui ada rasa sesak di dada saya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Pertanyaannya Pak, ketika itu muncul, ketika rasa gelisah itu kemudian muncul akibat peristiwa itu, kita harus maafkan diri kita sendiri sebagai rasa yang wajar muncul karena kita masih manusia, atau seharusnya kemudian kita tantang diri kita untuk berpikir lebih benar mengenai Tuhan. Dan sesaat pasti perasaan itu, aduh kok dia. Pada waktu itu seorang kawan juga ada waktu pesawat Mandala di Medan, orang penginjil yang dikenal baik. Semua kawan-kawan yang mengenal dia merasa, kenapa dia? Karena orangnya baik, pelayanannya bagus sekali. Ya. Yang di pesawat Adam Air juga sama. Nah, yang pertama adalah kekejaman orang Kristen dulu nih saya bilang. Langsung ada yang bilang kurang doa, dosa dan seterusnya. Persis dengan kasus ini satu kali waktu saya ada sebuah pelayanan, ada seorang ibu kesaksian.
Lalu dia kesaksian katanya dia satu waktu naik pesawat, lagi motor ke Alaska itu. Lalu katanya pesawatnya ini satu mesinnya mati. Tinggal satu lagi kan di pengumuman. Langsung dia berdoa, dia sebut nama Yesus. Lalu katanya pesawat itu mendarat dengan normal. Oke. Nama Yesus berkuasa. Yang repot, saya anggap itu sih kesaksian dia personal. Karena orang yang ngerti mesin pesawat, satu mesinnya cukup untuk mendarat. Biasa kejadian seperti itu misalnya ya. Tetapi anggaplah ya sudah. Itu kan masing-masing orang menerjemahkan hak dia. Yang menjadi membuat saya shock adalah ketika dia berkata, saya percaya. Andai kata, ada saja satu orang di pesawat Adam Air berteriak, darah Yesus, dalam Yesus. Pasti pesawat itu nggak jatuh. Habis itu saya khotbah, maaf saya tipenya begitu. Saya koreksi depan orang. Saya bilang kalau you punya kesaksian silakan. Tapi mengatakan orang di sana tidak berteriak, itu adalah kejahatan. Tolong dicabut kalimat itu. Tidak pantas kita ngomong itu. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi. Kalau bilang tidak teriak nama Yesus, Yesus teriak-teriak, Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Lalu kau anggap apa? Mati terkutuk Yesusnya. Nah, Stefanus dirajam batu. Yang kita bilang tadi. Petrus disalibkan kepala ke bawah kaki ke atas. Yesaya digergaji, dimutilasi. Mau bilang apa? Mau bilang mereka tidak berdoa, tidak menyebut nama Yesus. Saya pikir terlalu kurang ajar sekali. Nah saya pikir orang Kristen terlalu banyak nggak tahu, tetapi seringkali ikut pendeta yang ngawur-ngawur jadinya kacau balau semua. Seakan-akan nama Yesus jadi mantra. Seakan-akan kalau kamu berdoa lalu selamat dari maut itu sesuatu yang wah. Yang wah itu adalah kamu mati di dalam Tuhan. Bukan lepas dari maut. Harus hati-hati dulu nih. Lepas dari maut puji Tuhan, Tuhan jaga kita. Untuk apa? Bukan untuk hidup kan. Untuk melayani Tuhan lebih lagi. Maka melayani Tuhannya itu dong yang jadi penting begitu. Nah sehingga dalam kasus Adam Air itu, ya saya harus mengatakan satu hal. Itu cuma cara mati. Yang saya tidak tahu adalah apakah mereka misalnya hamba Tuhan yang melayani Tuhan baik. Kalau orang yang kenal bilang, oh mereka baik sekali melayani Tuhan. Puji Tuhan, dia sudah sama Tuhan sekarang. Tapi kok matinya nggak enak Pak? Mati yang enak itu gimana ya? Tolong kasih tahu saya. Di mana ada mati yang enak? Ya, itu kan statement-statement yang ngawur itu. Ya. Nah, kemudian sama yang Mandala itu juga kan. Padahal kan bukan salah dia dong. Katanya ada overweight dan segala macam kan. Nah, tetapi yang jelas adalah jatuh dan dia mati di situ. Karena kesalahan orang yang berkaitan dengan penerbangan itu misalnya. Dia jadi korban kan. Apa Tuhan gak bisa jaga? Bisa, apa susahnya? Tapi kenapa emang kalau dia mati begitu? Ya, Pak. Pandangan ini ya Bu Anis ya. Ya. Kalau kita lihat pandangan di sekitar kita gitu. Banyak sekali orang mengatakan kalau boleh memilih ya gitu. Aku sih pengen matinya, banyak orang ngomong begitu. Kalau aku sih pilih matinya adalah ketika aku tidur dan aku gak bangun lagi besok. Memang ada beberapa orang seperti itu. Saya mengalami sendiri, banyak teman-teman saya ketika tidur malam pamitan sama istrinya lalu paginya dia udah gak bangun lagi. Lalu orang berucap itulah orang yang memang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi memang Tuhan pun ngerti dia nggak disusahin cara matinya. Tapi cuma kalau orangnya jahat. Ini yang menarik. Gitu. Karena yang saya bilang tadi kita berpikir aksesoris. Waktu berpikir aksesoris selalu begitu. Makanya kalau kita mencatat misalnya David Livingstone. Itu mati sebelah badan. Penginjilannya luar biasa. Lalu dia mati dengan kondisi seperti itu. Jonas tadi disinggung mati dibakar hidup-hidup. Ya Polikarpus juga dibakar hidup-hidup. Tapi mereka mati meninggalkan kisah yang luar biasa bagi gereja. Yang tidurnya enak-enak, belum saya baca kisah apa yang mereka kerjakan yang menginspirasi. Ya. Nah jadi di dalam hal ini juga jadi penting. Tetapi jangan juga kita mati dibunuh orang karena kitanya kurang ajar. Lalu ada orang ngamuk dibunuh, itu nggak ada cerita. Itu Petrus bilang kalau kau mati karena kesalahanmu atau menderita karena kejahatanmu, itu nggak ada nilai apa-apa itu. Nah jadi kembali lagi kepada tadi itu, maka yang saya sudah sebut di depan, kita memang sangat berpikir aksesoris. Jadi diberkati Tuhan apa kaya. Kalau miskin, wah itu kurang diberkati. Saya pernah berada pada posisi sesulit barangkali ibu yang tadi Pak Bigman ceritakan memberikan kesaksian. Pak Bigman, saya hanya berada pada jarak hanya beberapa meter saja dari pusat ledakan ketika Hotel Marriott diledakkan dan Tuhan izinkan saya masih berada di sini. Dan sejujurnya ketika saya diminta untuk bersaksi tentu saja setelah itu saya tidak tahu apa yang saya mesti katakan. Karena buat saya pribadi satu-satunya yang terasa buat saya adalah pembelajaran kerendahan hati dan teguran Tuhan pada saya bahwa saya tidak mengerti makna hidup ketika saya sendiri sulit menjawab apa yang saya alami waktu itu dan mengapa orang lain alami hal yang berbeda. Pertanyaannya Pak Bigman,
pesawat tadi seluruh isi penumpangnya meninggal. Tapi dalam banyak kasus Pak, tsunami ada 2 orang yang berada pada posisi yang persis sama, di lokasi yang persis sama. Yang satu meninggal, yang satu selamat. Begitu juga berbagai hal yang lain lah ya, gempa bumi dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang selamat padahal berada di situasi yang persis sama, barangkali dengan usaha penyelamatan diri yang juga persis sama, tapi yang satu selamat, yang lain tidak. Bagaimana kita maknai itu dari kekristenan kita? Yang bikin kita repot kan, kita coba mau menyeragamkan kematian. Loh, emang kenapa dia kalau mati kena bencana? Yang satu lagi selamat. Ada selalu kisah habis dia selamat jalan, dia ketabrak mobil. Jadi nggak tsunami, dia ketabrak mobil. Lalu dan seterusnya. Tapi umur panjang, lolos dari bencana kan selalu menjadi surprise kita. Karena konsep umur panjang tadi kan. Saya kasih contoh misalnya. Raja Hizkia, Nabi kasih tahu dia akan mati. Lalu dia bergumul dan berdoa. Lalu kemudian Tuhan tambahkan umurnya kan. Sekian belas tahun lagi. Hizkia senang sekali. Ya. Lalu semua orang bercerita, kita bisa nego dengan Tuhan, oh banyaklah pendeta khotbah jadi ngawurnya setengah mati menurut saya. Lalu siapa yang manusia kok bisa-bisanya nego sama Tuhan? Lalu katanya Tuhan bisa berubah karena doa kita. Makin gila kan? Itu pikiran postmodernisme. I am God. Jadi leveling kita sama Tuhan itu selevel, maka Tuhan bisa berubah. Bisa kita pengaruhi. Saya nggak tahu konstruksi cara berpikir dia mengenal Allah itu kayak apa. Tapi ya sudahlah, kita pinggir dulu ini. Yang saya mau ceritakan begini, pada pasal-pasal terakhir kisah Hizkia di dalam Raja-Raja, sesudah dikatakan Hizkia kemudian umurnya panjang, lalu masuk perikop terakhir. Nggak ada lagi kisah hidup yang dicatat dari hidup Hizkia. Terakhir itu kisahnya adalah ketika Hizkia kemudian kedatangan tamu dari Babel, dia tunjukkan seluruh istananya. Lalu Nabi tanya, ada apa tadi? Oh dari Babel datang, apa yang kau lakukan? Kutunjukkan semua. Semua yang kau tunjukkan itu akan dibawa pergi. Lalu Hizkia bilang gini, pada dalam hatinya dia bilang begini, maka dalam hati Hizkia berkata, tidak apa-apalah, pokoknya selama aku hidup, aman sejahtera. Sesudah itu artinya ya dia nggak pikirin lagi. Saya kalau ditanya, ini kalau kita bicara kebenaran, bicara prinsip pemahaman yang menyenangkan Tuhan. Aduh Hizkia, coba mati dari kemarin nggak tambah umur, nggak bikin salah ini kamu. Hebatnya lagi, Alkitab mencatat itu episode terakhir, ya kesalahan itu. What's the meaning gitu loh. Pesan apa ini? Nah orang gak peka itu. Karena orang cuma bilang, wah dapat umur panjang, dapat umur panjang. Itulah ironisnya kita. Nah oleh karena itu, saya pikir kecelakaan cara Tuhan menjemput kita. Pembunuhan cara Tuhan mengambil kita, menjemput kita, itu sudahlah. Makanya yang penting hidup kita terjaga dan berjaga-jaga. Mau dibunuh kayak mau kecelakaan, tabrakan kayak, tapi dalam kondisi hubungan kita dengan Tuhan itu beres, itu yang jadi penting kan. Betul ya Pak Bimen ya. Jadi memang kalau kita urut-urut Pak Bu Anis, dari tokoh-tokoh itu orang-orang Kristen itu yang benar ketika dia mati itu dia dalam kondisi karyanya bagus, benar. Tetapi kalau kita lihat ironi sekali, memang matinya nggak wajar kalau secara manusia konsep berpikir yang kita salah ini. Loh, Yosia, saya tambah sedikit misalnya, Yosia itu bapaknya Amnon adalah penyembah berhala. Lalu mati, Yosia naik jadi raja. Dari umur 8 tahun dia sudah raja, sudah dipelihara imannya oleh para imam yang masih setia. Nah tetapi kemudian dia umur 16, lalu umur 20 dia melakukan karya yang besar sekali. Mati umurnya nggak panjang-panjang. Kalau dihitung, ini orang kan bagus ya, tokoh reformator tulen di zaman dia, merubah dari keputusan bapak berhala kembali nggak berhala. Langsung mati itu nggak panjang umurnya. Iya, tapi Pak Bigman, sebetulnya kan konsep berpikir atau rasional sederhana katakanlah demikian yang dimiliki banyak dari kita bahwa kalau kita menyukakan Tuhan, Tuhan berkati kita. Kalau kita mendukakan Tuhan, Tuhan menghukum kita. Sebetulnya kan pola pikir itu perjanjian lama bisa dikatakan jadi presidensial gitu kan. Begitu banyak contoh yang ada di sana yang membuat kemudian kita mengkonklusikan balik gitu kan. Oke, ketika kecelakaan terjadi Tuhan barangkali didukakan. Ini guys boy dulu nih. Inilah yang selalu bahayanya itu. Kalau kita taat Tuhan berkati, kalau kita tidak taat Tuhan hukum. Lalu mati ditabrak mobil kita bilang dihukum Tuhan. Konklusi siapa itu? How you know? Tuhan mau panggil dia, cuma lewat tabrakan. Kita yang membilang itu hukuman. Contoh Ayub. Catatan Alkitab membuka adalah seorang yang baik, jujur hatinya, menjauhkan diri kejahatan. Udah pokoknya begitu baca saya langsung minder aja dah.
Saya nggak sekaya dia, nggak sehebat dia, nggak sebaik dia. Ini orang gila satu ini. Kalau kita bilangnya perfect banget gitu loh. Sampai orang nggak percaya itu the true story. Lalu menganggap itu legenda. Karena sulit memahami orang kaya begitu kan. Tapi apa yang terjadi? Mati, habis hartanya dulu. Mati anaknya terus. Temennya bilang, kamu ini dosa apa sama Tuhan? Loh, ayo bilang apa dosaku? Cuman karena dia ngotot sama temannya, dia salah juga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan dalam tidak tahuku aku berbicara. Ku cabut semua kata-kataku. Tetapi temannya itu dihukum sama Tuhan. Kau mengganggu hambaku. Padahal mereka juga lagi bilang, mungkin kamu dosa sama Tuhan. Tuhan marah loh. Kau ini bawa-bawa namaku, sok tahu kamu. Lalu kalau saya bayangkan betapa serupa-rupanya yang saya berimajinasi. Tuhan lagi banyak ini marah-marahin orang Kristen nih. Tahu apa kamu? Bawa-bawa nama aku, bilang terkutuk. Apa siapa kamu gitu ya? Make-make nama aku. Nah ini, nah jadi jangan samakan penderitaan, kesulitan sama dengan hukuman. Tuhan mencintai kita, memelihara kita bisa lewat sakit. Membuat kita makin dekat, bisa lewat kemiskinan dan seterusnya. Ya. Menarik sekali. Pak Bigman, satu saja pertanyaan terakhir, waktu kita memang lagi-lagi sangat terbatas. Agak bergeser sedikit Pak, tapi barangkali banyak orang juga yang punya pertanyaan mengenai hal ini. Bicara mengenai kecelakaan, ada yang jadi korban, ada juga yang jadi penyebab kecelakaan Pak. Katakanlah kemudian akibatnya kematian. Secara hukum yang bersangkutan bisa dianggap bersalah dan bertanggung jawab. Di mata Tuhan apa ya Pak? Ketika itu barangkali tidak dilakukan sengaja dengan dan tidak sengaja. Betul. Kalau kamu mengemudi dengan mabok kan kamu jadi salah dong. Tapi kalau betul-betul kamu mengemudi tiba-tiba dapat serangan penyakit di luar dugaan kamu, tiba-tiba mata kamu kaget nggak sempat ngerem dan nabrak orang. Betul-betul murni kan. Tapi tetap aja di mata hukum dia salah. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab pada tindakannya kan orang sakit jiwa toh. Ini kan nggak sakit jiwa. Walaupun tidak ada alkohol di sana. Ya, dia kan salah. Yang jadi persoalan di mata Tuhan dia salah apa nggak salah? Ya, awas. Ada satu situasi yang tidak enak, tidak baik, tidak benar. Tuhan pakai untuk berbicara kepada orang dengan benar. Jadi bukan situasinya kemudian membuat kita bertanya pada Tuhan. Ada apa di balik itu? Nah ini seringkali kita nggak mau cari tahu. Ternyata banyak orang karena ke sini malah kenal Tuhan. Tuhan menyapa dia lewat kesulitan. Saudara enggan berpisah, tapi lagi-lagi waktu yang batasi kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioquia Pama kami siapkan, kami rancang dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Ingat saudara, apapun yang terjadi ketika seorang mati, tertabrak, ditembak, jatuh dari pesawat, apa saja. Itu cuma cara mati. Yang jadi pertanyaan penting justru waktu dia mati kepada siapa dia pergi. Semoga Anda punya jawaban sebelum kecelakaan mungkin juga bisa menimpa saudara ataupun saya. Jadi jangan takutkan kecelakaan itu, tapi takutkanlah ketika kau mati karena kecelakaan bertemu Tuhan. Dan dia bertanya, siapkan jawabanmu. Pasti saudara mengerti bukan? Kita akan akhiri Dimensi Iman Kristen kita minta Pak Heri sekarang ya berdoa bagi kita ya, silakan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sesi ini yang kami boleh sama-sama bahas dan kami dengarkan firman Tuhan. Tuhan, apapun cara yang Kau pakai, sekarang kami memahaminya Tuhan, itu adalah kebijaksanaan Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan adalah mempersiapkan diri ketika kami dipercayakan hidup berapapun umur kami, mengerjakan karya yang besar untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Pimpin tuntun hidup kami Tuhan, juga setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Supaya kami boleh mengubah konsep berpikir kami yang selama ini salah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.